podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, welcome back to Pony, podcastnya Nona Destri. Dan kali ini di episode yang kelima, aku akan ditemani satu guest star yang sangat-sangat wow banget. AA dari Jawa Barat, langsung nih. Telepon aja. Halo, nah dihaikan tuh. Halo tuh katanya. Kita mau ngebahas apa nih Mas? Nah, masalah cinta nih. Asik. Kita mau ngomongin masalah pernikahan dalam pandangan laki-laki yang usianya notabene masih muda. Perempuan mencari kepastian. Asik. Udah siap Mas? Udah ready? Sudah. Oke, kita akan ngebahas hal yang ramai banget hari ini. Ya, pertanyaan pertama, aku cuma mau nanya sih, Mas, apa kabar? Alhamdulillah aku baik, sehat. Baik. Ya cuman bosan aja sih di rumah. Sama. Kamu gimana? Puji Tuhan, baik. Sekarang lagi sibuk bikin makanan. Makanan. Kita bisnis coy, nggak apa-apa. Yang penting kan kita masih sehat di rumah. Kirim dong ke Bandung. Nah, jauhan ya. Kalau bisa aku kirim itu Mas. Nah, yuk langsung masuk ke topiknya. Yang pertama aku mau nanya sama Mas. Cinta itu apa sih Mas? Dalam pandangan Mas. Pertanyaan awalnya udah berat ya. Perspektif Mas aja, terserah Mas mau ngomong apa. Cinta itu ya. Kalau kata aku sih, love is about give and take. Ya. Jadi ya kalau misalkan dalam sebuah pasangan ya harus ada timbal balik satu sama lain ya. Kalau misalkan cuma sebelah itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan ya. Ya itu yang menarik, yang pertama ada about give and take. Terus juga tentang respect satu sama lain. Terus juga kayaknya kalau misalkan ngomongin love itu antara dua orang harus punya harus sinkron itu satu sama lainnya. Baru itu kalau kata aku baru itu dinamain sama harus seimbang kali ya. Kalau kata aku kayak gitu sih. Harus yang terpenting adalah komitmen. Nah, itu sih highlightnya, komitmen. Itu sih kayaknya hal yang paling mendasar ya Mas ya, biar cinta itu bisa terbangun. Betul. Kalau misalnya kita jalanin tapi nggak bisa megang komitmen ya buat apa dijalanin kan ya? Iya, bumbung waktu kan Mas? Betul. Ya jangan curhat juga ya Mbak ya. Gak apa-apa, kita kan mengedukasi sekaligus gibah, asik. Lanjut nih, kan tadi katanya Mas cinta itu mesti ada komitmen. Nah, kalau komitmen itu kan biasanya dilakukan sama dua orang yang mempunyai hubungan, kayak misalnya berpacaran gitu. Nah, menurut Mas itu masa pacaran itu tuh masa apa sih? Dan untuk apa sebenarnya? Oke. Kalau aku sih lihatnya ya, untuk apa? Ya untuk istilahnya kalau misalkan kita udah ada dibatasi dengan suatu komitmen atau enggak kata pacaran tuh setidaknya kita tuh ada boundaries tersendiri gitu loh. Jadi kayak kita nggak akan ngelewatin batas, ngerti nggak sih? Kalau misalkan tuh suka ada banyak tuh kayak misalkan kita dekat-dekat tapi mungkin ada beberapa orang yang ya udah dijalanin aja tanpa ada kata pacaran. Ada juga yang jalanin tapi dengan kata pacaran. Soalnya kalau menurut aku sendiri, kata pacaran itu tuh kayak sebuah sebuah komitmen sebagai boundaries gitu. Jadi kita nggak ngelebihin batas gitu. Kalau misalnya kita nggak terikat kayak gitu, kayak jatuhnya kalau ditanya nih sama orang lagi dekat sama siapa, udah punya pacar belum, terus kayak ya udah berarti bisa dekat sama siapa aja kan. Benar. Kalau itu pandangan aku ya. Cuman kan biasanya pandangan orang beda-beda, terus juga prinsip orang juga beda-beda. Ada juga yang kayak mereka jalanin tanpa sebuah komitmen yang disebut pacaran kayak gitu sih. Tapi kalau kata aku butuh sih,
Kalau buat aku ya, Mm-mm. komitmen pacaran, Iya masa sih. pacaran. Benar. Aku setuju kalau kalau itu Mas. Karena menurut aku juga kalau kita tidak ada status dalam komitmen Hmm, itu, ya jangan salahkan kalau misalnya salah satunya kepingin, bermain dengan iya, harga gitu ya. ada orang lain gitu loh. Karena kan tidak ada Iya status. betul. Nah, Iya, itu kayak nggak ada pembatas loh. Emang kenapa harus dilarang gitu kan, kayak kasarnya kayak gitu kan. ah, karena nggak ada sesuatu yang harus dilarang kan, tidak ada status kan? Iya betul. Hmm, betul Wow, itu. sangat-sangat berat ini. Mohon maaf ini jawabannya juga berat. Wow, sudah dewasa Mas Uku ya. Aku senang mendengarnya. Maksudnya ini nyari jawabannya yang berat susah. Lebih susah dari soal diskusi. Iya, Diskusi serius maksudnya. lebih susah ini ya, karena ini masalah kehidupan. Iya, betul. Betul. Oke Mas, lanjut Mas. Ke pertanyaan yang lain. Boleh. Nah, kita lebih ke diskusi aja nih. Kan tadi Iya, kebanyakan tuh orang berpikir bahwa yang namanya kan masa pacaran tuh kan adalah masa persiapan untuk mencari calon pasangan di masa depan. Pastilah kita kan berpikirnya kalau punya pacar pengennya sampai ke jenjang pernikahan. Nah, betul. terus aku mau tanya Mas nih tentang pernikahan. Apa Mas tuh? punya ini gak kayak standar atau keinginan untuk nikah di usia berapa gitu loh? Kepengennya. Well, kalau ngomongin umur ya, jujur ya, Mm-mm. waktu aku umur sekitar 20 tahunan itu, aku bilang gini, kayak umur 27 atau 8 aku harus udah nikah deh. Aku bilang kayak gitu kan. Kayaknya itu udah cocok buat nikah. Tapi pada kenyataannya, sekarang umur 25 tuh malah kayak, aduh, nggak dulu deh, kayak masih banyak hal yang harus aku kejar gitu kan. Entah itu impian, cita-cita, target, atau masih ada yang harus dicapai untuk keluarga dan sebagainya kayak gitu kan. Terus kesimpulannya adalah kalau misalkan aku ngomonginnya sekarang tuh, kalau menurut aku tuh nikah itu bukan balapan gitu ya. Jadi kayak Benar. suka ada case-nya kan kalau sekarang tuh kayak latah gitu, gara-gara ada teman-teman pada nikah suka pada pengen nikah gitu kan. Cuman kalau menurut aku nikah itu bukan balapan gitu, karena bukan sesuatu hal yang sangat gampang dan sesuatu yang itu menyangkut untuk masa depan dan seumur hidup gitu kan. Dan siapa juga sih yang nggak mau kayak nikah cuma satu kali di seumur hidupnya kayak gitu. Jadi kayak kalau buat aku sendiri, jujur aku jatuhnya sekarang tuh nggak target. Aku umur berapa harus nikah. Yang penting kalau aku merasa udah siap, ya aku bisa nikah. Bahkan kalau misalnya ternyata aku umur 28 ternyata aku udah siap semua lahir dan batin, ya aku bisa aja gitu. Jadi jatuhnya kayak bukan balapan gitu. Iya, benar. Kalau udah waktunya pasti. Amin. Tapi ada yang bilang kan kayak setidaknya kita harus diniatin dulu, persiapan dulu, atau apa dulu. Iya, cuman niat pasti ada kan. Cuman ya kalau lihat aku sekarang kayak aku masih banyak yang harus dikerjakan gitu. Jadi fokus ke diri sendiri dulu kan Mas. Ya betul. Iya. Terus, ya nggak mau juga kan nafkahin anak orang pakai daun. Iya. Mas, aku padamu Mas. Kan nggak mungkin ya. Aku padamu. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Uku ya. Amin. Terus Mas ada kriteria nggak? Kayak kriteria sendiri atau secara general cowok tuh nyarinya kayak gimana sih secara umum untuk pasangan hidup? Cowok tuh nyarinya yang kayak gimana? Aduh, susah nih pertanyaannya. Aku ngomongin buat diri aku sendiri dulu ya.
Iya. Gue kalau misalkan untuk fisik aku nggak ada sih, aku nggak ada kriteria fisik gimana gimana Mm-mm. kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk personalitinya yang jelas, yang pertama ya seiman, terus Ya. juga yang kedua apa ya, bisa ngertiin, itu basic lah ya, bisa mengerti satu sama lain. Terus juga Mm-mm. yang penting itu adalah harus bisa saling backup gitu loh, ngerti nggak sih? Mm-mm. Iya, ngerti. Harus Kayak, ada gitu. kayak iya kayak gitu. Terus kayak mungkin kalau misalkan kitanya udah merasa nyaman, ya itu berarti jodohku, asli. Asik. Terus kriteria yang lainnya apa ya, lebih ke ini sih, kayak nerimain buruknya aku. Ya. Kalau aku lebih ke ini, lebih ke Personality bisa berarti ya nerima Mas ya. apa adanya. Lebih ke personality. Tapi kan kebanyakan cowok tuh kan makhluk visual, Mas. Kebanyakan pasti ngelihat fisik dulu. Iya. Nah, Well, aku nggak bisa bilang itu salah sih, karena ya mungkin setiap orang beda-beda. Kayak itu hal manusiawi juga. Ada beberapa yang bilang, yang nganggapan kalau misalkan kita lihat visual itu adalah sebuah hal yang wajar, ada juga yang enggak. iya. Dan kalau menurut aku, apa ya, body appearance tuh doesn't matter gitu loh. Lagi kita hanya ngerasa cocok, nyaman, Bener. ya kenapa enggak? Iya. Apa yang harus dipertimbangkan lagi kayak gitu. Itu kan beda-beda, cuman kalau menurut aku kayak gitu sih. Karena everyone is beautiful in their own way. Gitu. Iya, itu benar, itu that's true. Karena kalau sudah nyaman kalau sudah nyaman gimana ya, masalah fisik segala macam kan Mas, itu urusan belakangan kan Mas. Nah, betul banget. Kalau hati sudah mungkin orang ada yang mungkin orang ada yang bilangnya kayak kalau dari ini, aduh apa sih klise banget, terus aduh apa sih kayak apa sih kayak emang iya kayak gitu kan. Tapi jujur sih kalau aku kayak gitu. Bangga banget. Semoga Mas Uki mendapatkan yang terbaik ya. Amin. Dulu ngomongnya udah bener aja. Kalau oke nih, berarti kriterianya kebanyakan emang cowok pasti nyarinya yang pertama kali ya visual. Tapi kalau Mas Uki ya itu doesn't matter. Itu maksudnya kayak manusiawi dan manusiawi. Benar. Tergantung orang lagi kan Mas. Itu sih deh kalau misalkan ngomongin masalah visual, at least kalau buat aku dia ini aja kayak bersih gitu. Itu bukan putih mulus dan sebagainya, tapi bersih di sini tuh kayak lebih ya dia bisa merawat diri kayak gitu. Kalau misalnya mereka dianya bisa merawat diri, ya pasti enak aja dilihatnya gitu. Iya, benar sip. Itu mantap. Karena semua perempuan itu cantik. Betul. That's true. Oke Mas, lanjut Mas ya. Ini pembahasannya rada berat nih yang ini nih. Karena kita kan bawa case. Apalagi nih. Lebih berat dari yang tadi, karena kita kan bawa case di sini. Kita akan mendiskusikan satu tentang kasus yang sering terjadi di sekitar kita, lingkungan kita. Apalagi ini di Indonesia kan, dengan kultur budaya kita yang dimana perempuan itu di rentang usia 23 tahun sampai 25 tahun itu rata-rata ya diminta, dituntut untuk menikah cepat. Apalagi kalau kita sudah punya pekerjaan tetap, misalnya kayak gitu. Dituntut keluarga untuk menikah cepat. Dan kasusnya tuh sama mungkin dengan laki-laki, tapi kan berbeda tuntutan kan Mas, karena perempuan kan ada batasan usia gitu loh, sistem reproduksinya berjalan. Dan kalau misal laki-laki kan doesn't matter, kalau mau nikah 30 tahun ke atas pun it's okay. Dan memang mungkin kultur budaya kita aja, norma kita aja yang menuntut kita menikah cepat. Nah nih Mas, ada case kayak gini Mas, ini terjadi nih, beneran terjadi. Dia sekitar umur kita lah, 23, 24, 25 kayak gitu.
dan punya pacar yang umurnya juga segitu, dan mereka berdua itu sama-sama punya pekerjaan tetap, sudah berpacaran dan sudah cinta gitu, pas udah pas aja, udah nyaman. Nah, yang perempuan itu dituntut untuk menikah cepat oleh keluarganya, sedangkan yang laki-laki ini belum siap untuk menjadi kepala keluarga. Nah, secara pribadi. Dan akhirnya karena yang perempuan dituntut untuk menikah, mereka berdua pun akhirnya putus. Padahal rasa cinta itu tuh masih ada gitu loh. Kenyamanan itu masih ada. Karena laki-lakinya belum siap untuk menikah. Dan kebanyakan aku juga bertemu bahwa memang laki-laki itu di usia yang kreatif, usia produktif, kayak yang kata Mas tadi kan 25, usia kita yang masih mencari jati diri gitu loh. Masih fokus dengan diri sendiri tuh rata-rata nggak mau nikah cepat. Itu ada alasannya nggak sih Mas? Menurut Mas? Karena aku merasa memang banyak banget hal kayak gini terjadi gitu loh. Aku bertanya sama teman-temanku yang cowok juga, mereka kayak ngomong yang usianya juga 27, mereka malah berpikir juga, enggak, aku masih belum siap untuk menikah. Nah, tuh gimana Mas? Ada tanggapan nggak Mas dengan kasus yang kayak gitu Mas? Oke. Pertama sih kalau misalnya lihat dari kasus yang tadi, aku harus tahu dulu si cowoknya itu dia belum siapnya karena apa? Mental atau apa keadaan keluarganya. Kalau misalkan kalau dilihat dari kasus tadi kan, kalau si ceweknya tuh udah bisa, mungkin si ceweknya kayak dia udah dapat kerja, udah siap kerja, terus yang cowoknya udah kerja. Kalau misalkan dilihat dari kasus itu sebetulnya aku lihat tuh mungkin kalau misalkan dari dunianya mungkin udah siap, tapi mentalnya belum siap kali ya. Nah, iya, emosionalnya kali Mas kayaknya ya. Emosionalnya betul belum siap. Nah, sebetulnya kalau yang aku lihat harusnya kalau misalnya emang mereka udah menjalin hubungan dan merasa cocok, harusnya mereka bisa nemuin titik tengah. Kayak misalkan gimana ya, kayak misalkan ya diskusi kayak gitu kan, kayak yang bikin gak siap tuh kenapa. Kalau misalkan ternyata apa sih batinnya mentalnya belum siap. Sebenarnya kalau mental bisa dibangun sendiri kan. Bisa. Kalau kita udah, iya betul kan, kayak kita bisa dibangun sendiri kan. Namanya mental tuh kayak bisa dilatih, bisa istilahnya kayak bisa berkembang sendiri dengan seiring berjalannya waktu. Dengan dia udah terjun sampai sana, pasti mental kebentuk sendiri. Tapi kan kalau misalkan kasusnya adalah atau kita bisa misalkan ekonomi, ya aku akan sangat mewajarkan kenapa cowok belum siap menikah karena masalah ekonomi atau belum siap membiayai anak orang kayak gitu. Itu kayak sangat wajar banget. Aku istilahnya kayak ada di posisi dia di pihak sana, nggak di pihak sana, di pihak si cowoknya. Kalau misalnya emang karena ekonomi. Tapi kalau misalnya masalah mental, kenapa nggak siap? Aku lebih ke cewek. Kenapa? Karena kalau mental itu kan kita bisa, ya tadi aku bilang kayak misalnya dibentuk. Kalau misalnya dia itu sudah ada niat untuk bahagiain pasangannya, ya kenapa enggak gitu loh. Mental ya udah, mereka tinggal nanti dia bisa dilatih lagi seiring berjalan waktu kan. Mereka bersama-sama udah nikah, terus kayak ya udah terlatih sendiri gitu kan. Kayak gitu. Berarti masalah. Terus aku juga ngewajarin sih kalau misalnya kenapa banyak cewek yang di umuran segitu nikah. Karena ya buat apa lagi gitu kan. Kayak misalnya mungkin karirnya dia udah oke. Ya udah tinggal apa lagi kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus ya, tapi memang banyak sih Mas kasusnya yang kayak memang usia laki-laki yang 26, 27, 28 gitu, yang tidak berani untuk berkomitmen. Berkomitmen dalam arti di sini adalah berkomitmen yang lebih jauh lagi gitu loh, menikah, membina rumah tangga. Karena ya mungkin aku kurang tahu juga ya, ada ketakutan tersendiri apa bagaimana gitu Mas. Ya secara mentalnya kali ya masih belum siap gitu. Iya pasti sih. Pasti sih. Yang namanya pernikahan tuh kayak kayaknya kayak kehidupan lu bakal berubah hampir 180 derajat gitu kan, kayak semuanya serba berubah. Ya udah banyak
pertimbangan ini itu buat ngejalanin hidup. Kalau Mas di posisi dia gimana? Di posisi cowoknya, Mas akan lakukan apa? Well, Kalau jujur ya, misalnya, kalau aku ya di posisi dia, kalau misalkan akunya udah punya kerjaan yang cukup, aku kalau misalkan udah nemu yang cocok dan aku yakin ini adalah jodohku, asli, aku akan hajar-hajar aja nikah. Gitu sih. tergantung orang juga kali ya Mas ya. Ya Iya, beda-beda ya kan. tergantung orang beda-beda, tapi memang harus, kalau mental itu ya memang harus diomongin lagi sama perempuannya, harus Iya, pasangan kan betul. harus ada kan Mas Dicari- ya. dicari jalan keluar kali ya. Dan akhirnya tuh kalau kasus yang tadi itu tuh Mas, endingnya nggak bagus Mas. Endingnya tuh mereka dua putus. Oh iya. Iya, mereka dua putus dan perempuannya menikah dengan orang lain karena emang dituntut untuk menikah cepat gitu. Itu tuh nggak enak banget Mas, karena kan namanya Oh iya, perasaan. Ntar dulu. Si ceweknya itu dituntut menikah cepat Karena memang sudah dorongan, sudah dorongan iya, keluarga. karena emang dia udah pengen kan ya. Karena Soalnya kalau misalkan akan kasusnya akan beda lagi kalau misalkan si perempuannya tuh udah diharuskan, karena dari belakang dia diharuskan menikah karena emang dorongan dari siapa, atau emang karena diharuskan menikah karena dorongan dari lingkungan, atau emang karena dirinya sendiri, kan akan beda kasus gitu kan. karena Kalau dari misalkan dorongan dari luar, kalau aku rasa itu jangan sih. Jangan banget, karena kan yang jalanin kita ya. Kalau misalkan dia lihatnya dari kayak misalkan lingkungannya, dari lingkungannya karena lingkungannya udah pada nikah, atau dari orang tuanya yang diminta cepat, aku rasa kalau selagi dia belum siap banget, mendingan jangan ya. Mending jangan dulu gitu. iya. Ditambah kan cowoknya pun belum siap kan, jadi kayak ya udah, buat apa dipaksa nikah cepat kalau toh nyatanya cowok yang dia cintain belum siap dan dia sendiri belum siap. Jangan sampai akhir-akhirnya kayak tadi yang kamu bilang kan, kasusnya mereka putus, Iya. ceweknya nikah sama yang lain, terus ya udah gak enak juga kan. Lanjut nggak nih? Kalau mau lanjut, dengerin part 2-nya ya.